Oke guys, balik lagi di Febri Investasi. Di video kali ini aku bakal membahas bagaimana kalian buat teman-teman semua mengatur keuangan untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, teman-teman harus tahu guys, harus tahu mengatur keuangan supaya teman-teman bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, mungkin di channel ini nggak seperti channel-channel lain yang pakai intro, pakai ini enggak guys. Yang penting ini aku meluangkan waktu untuk teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa tahu atau belajar di channel ini guys. Nah, sebelum kalian nonton, nggak salahnya tekan tombol subscribe dan komen konten apa selanjutnya yang harus aku buat, nanti aku buatin teman-teman. Oke, mengatur keuangan untuk mencapai kebebasan finansial. Oke. Mengapa pengelolaan keuangan itu penting, teman-teman? Nah, kalau kalian dapat uang ataupun dapat gaji setiap bulannya, kalau kalian nggak bisa mengaturnya atau nggak bisa budgetingnya, uang kalian bakalan habis. Nah, habis guys. Kenapa? Kalian nggak ngerti tentang pengelolaan keuangannya. Mengelola keuangan adalah dasar mencapai keamanan dan stabilitas finansial teman-teman yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan besar seperti pensiun dini atau gaya hidup yang nyaman. Oke, kebebasan finansial adalah kondisi di mana seseorang memiliki dana yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tanpa harus bergantung pada pendapatan aktif. Nah, kalian jangan harus tergantung dengan gaji kalian. Nah, kalian harus bebas atau mau beli apa aja bebas guys. Itu artinya kebebasan finansial. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, tujuan mengelola keuangan. Nah, apa tujuan mengelola keuangan kita? Pasti ada tujuannya masing-masing guys. Nah, di sini ada memastikan kebutuhan terpenuhi. Ya, pasti teman-teman semua harus memenuhi kebutuhan teman-teman semua, harus pasti. Membangun kekayaan. Nah, kalian mau beli mobil, beli rumah, harus membangun kekayaan. Tujuannya kalian harus tahu persiapan masa depan. Nah, masa depan anak kalian, pendidikan, masa depan tua kalian saat pensiun, kalian harus punya tujuannya mencapai kebebasan finansial. Oke, kita slide ke part langkah awal mengatur keuangan. Nah, langkah awalnya apa teman-teman semua? Nah, satu, membangun anggaran bulanan. Nah, kalian harus tahu ini buat makan dipisahkan, buat kebutuhan, buat gaya hidup juga dipisahkan, buat investasi disisihkan guys, bukan disisakan, disisihkan buat investasi, buat makan, buat gaya hidup dan sebagainya. Yang dua, membentuk dana darurat. Nah, misal aku sarani kalian mempunyai dana darurat 6 bulan gaji kalian. Nah, misal gaji kalian 1 juta, kalian harus punya dana darurat 6 juta di rekening kalian atau kalian investasikan di RDPU. Karena apa RDPU? Di situ gampang diambil dan berbunga juga uang kalian 5% guys setahunnya. Dan itu sangat cocok buat dana emergensi atau dana darurat. Nah, itu penting, 6 bulan dari gaji kalian sampai 12 bulan dari gaji kalian. Gaji kalian 1 juta, kalian harus menyimpan 6 juta buat dana darurat. Nah, gaji kalian, kalau kalian nyimpan 12 bulan dari gaji kalian, itu 12 juta. Nah, yang ketiga, menetapkan target finansial. Nah, harus kalian tahu target finansial kalian berapa buat supaya kalian bebas finansial, cukupnya itu berapa. Nah, misalnya kalian bebas finansial di 15 miliar atau 1 juta dolar, kalian harus tahu menetapkan target finansial kalian di berapa miliar gitu. Nah, keempat, mengurangi utang konsumtif. Nah, mengurangi utang konsumtif, misalnya kalian utang di bank ataupun utang di lembaga
koperasi ataupun minjem uang ke teman atau saudara buat gaya-gaya, beli motor, beli tas, beli sepatu, itu jangan guys. Itu artinya utang konsumtif, bukan utang produktif. Nah, utang produktif kalian minjem uang di bank, kalian bikinkan usaha atau menambah barang kalian, usaha kalian, ditambah lagi modalnya itu guys. Nah, kita lanjut ke slide 5. Oke, prinsip membangun kekayaan. Nah, prinsipnya apa aja? Yang satu, menabung, menyisihkan pendapatan untuk masa depan. Oke, nah aku saranin kalian jangan nabung guys. Kalian boleh nabung dulu, kumpulin uangnya, tapi kalian masukkan ke investasi. Nah, investasi yang nomor 2, menanamkan uang untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Jadi uang kalian bunga berbunga. Nah, bunga majemuk guys, kata Warren Buffett. Compounding interest. Kalian masukkan investasi, jadi uang kalian berbunga guys. Oke, yang ketiga, diversifikasi, membagi investasi di berbagai instrumen. Nah, jangan menaruh uang di satu keranjang. Nah, kenapa teman-teman? Kalau kalian menyimpan uang di satu keranjang, nanti keranjang satu ada apa-apa, ada lagi di keranjang 2. Oke, yang keempat, mengelola utang. Oke, menggunakan utang secara bijak. Nah, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, kalian harus tahu, kalian minjam buat usaha, itu namanya utang. Oke, mengelola utang. Oke, kita lanjut ke slide 6. Strategi investasi untuk membangun kekayaan. Nah, yang pertama, investasi pasif PS investasi aktif. Pilih antara mengelola investasi kalian secara aktif, saham atau pasif reksadana. Yang kedua, properti. Investasi dalam properti memberikan penghasilan pasif dari sewa. Nah, kalian bisa beli properti lalu kalian sewakan. Oke. Saham dan reksadana cocok untuk meningkatkan aset dalam jangka panjang. Nah, kalau yang baru mulai investasi, kalian bisa beli reksadana guys, karena volatilnya nggak terlalu tinggi. Kalau saham fluktuatif guys, high risk. Yang keempat, obligasi atau deposito, pilihan investasi yang lebih aman dengan risiko rendah. Ini artinya investasi yang low risk. Oke, kita lanjut. Slide 7. Analisis SWOT dalam pengelolaan keuangan. Strength, kekuatan, sumber pendapatan yang stabil, pengelolaan anggaran yang teratur. Harus teratur guys, sumber pendapatan kalian harus stabil. Opportunity, peluang, kemudahan akses ke produk investasi, tren investasi digital. Oke, yang ketiga, kelemahan, gaya hidup yang boros, dihindari guys. Ketidaksiplinan dalam memberi investasi, kalian harus disiplin investasi. Kalau gaji kalian 1 juta, misal kalian sisihkan 20% dari gaji kalian. Yang keempat, ancaman inflasi mengurus nilai tabungan, fluktuatif pasar merugikan investasi. Nah, kita lanjut ke slide 8. Langkah-langkah meraih kebebasan finansial. Yang pertama, terapkan tujuan finansial yang jelas. Misalnya, memiliki dana pensiun sebesar 1 miliar dalam 10 tahun. Tergantung target finansial kalian guys. Kalau 1 miliar target kalian, itu bisa. Yang kedua, investasi secara rutin dan bertahap. Lakukan investasi berkala untuk memperkecil resiko. Nah, kalian bisa yang namanya DCA atau dollar cost averaging. Kalian cicil guys, cicil setiap bulan, cicil. Yang penting konsisten dan rutin guys. Oke, yang ketiga, pahami dan kurangi utang konsumtif. Seperti sebelumnya guys, jangan hutang buat yang konsumtif. Prioritaskan pembayaran utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu. Yang keempat, evaluasi dan menyesuaikan rencana keuangan. Lakukan
evaluasi tahunan untuk menyesuaikan rencana finansial. Oke, next. Kesimpulannya, mengatur keuangan pribadi adalah kunci menuju kekayaan dan kebebasan finansial. Adapun saran untuk dapat yang diberikan adalah untuk mendisiplin dalam menabung, investasi yang bijak, dan mengelola utang adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan. Terima kasih guys. Oke, sampai di sini videonya. Buat kalian yang mau request video, silahkan di kolom komentar guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman kalian agar aku lebih semangat lagi upload videonya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.